Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan berdoa, lebih dulu meminta pertolongan Tuhan supaya kita boleh mengerti, memahami firman-Nya, dan juga kita ditolong olehnya untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami diberkati melalui firman yang kami dengar, dan kami ditolong oleh-Mu Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan boleh berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita boleh senantiasa berada dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaannya. Mari kita bersama-sama lihat dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan baca buat kita semua. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi pada waktu itu dari dalam sebuah penjara di kota Roma. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita melihat situasi dan keadaan memang semua sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kerap kali bisa membuat orang jatuh di dalam segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya orang menjadi lemah, orang menjadi tidak kuat di dalam Tuhan, dan akhirnya orang tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang ketika itu berada dalam sebuah penjara. Bapak Ibu tentunya tahu, Bapak Ibu, kalau seorang berada dalam sebuah penjara itu tidak bebas, kemudian dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang mungkin juga tidak sebaik orang-orang yang berada di luar penjara. Bapak Ibu diberkati Tuhan, tapi yang Paulus bisa lakukan, yang Paulus bisa bagikan bagi kita semua pada hari ini adalah dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu artinya Paulus menjalani hidupnya ketika dalam penjara dengan kekuatan Tuhan. Ya, dengan kekuatan Tuhan. Ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini orang dalam hal kekurangan bisa lupa Tuhan. Orang dalam hal kemiskinan bisa lupa Tuhan. Dan juga jangan salah mengerti bahwa ketika orang juga berada dalam sebuah kelimpahan atau kekayaan, orang juga bisa lupa Tuhan. Bisa lupa Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini yang Paulus ingin bagikan bagi kita pada hari ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke 11, 12, saya akan baca buat kita semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus sudah terbiasa dengan semua keadaan ini, dalam hal kekurangan, dalam hal kemiskinan, dalam hal kelaparan, ya, ataupun sebaliknya dalam hal kekenyangan, atau dalam hal kekayaan, atau dalam hal kelimpahan. Paulus sudah biasa menghadapi semua hal ini dengan kekuatan Tuhan. Iya, dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apabila kita mau tetap eksis, apabila kita mau tetap berdiri kokoh dan kuat dan teguh di dalam Tuhan, mari dengan kekuatan Tuhan hadapi semuanya. Dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kerap kali orang dalam hal, sekali lagi, dalam hal kemiskinan ataupun kekurangan, bisa lupa Tuhan. Ia bisa lupa Tuhan dengan melakukan segala hal-hal tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Tuhan, akhirnya dapat dikategorikan sebagai lupa Tuhan. Dan sebaliknya juga, orang dalam hal kelimpahan, dalam hal kekayaan, dalam hal kelebihan, juga bisa lupa Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, di tengah masa yang sulit ini, di tengah masa yang sukar ini, mari hadapi semuanya dengan kekuatan Tuhan. Hadapi dan jalani dengan kekuatan Tuhan, sehingga akhirnya kita mampu berkata, segala perkara di tengah situasi pandemi yang susah ini, yang sulit ini, kita kuat,
cakap menanggungnya dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari hari-hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari kehidupan Rasul Paulus supaya kita bisa melewati semua dengan baik, ya dalam hal kekurangan ataupun dalam hal kelebihan, dalam hal kenyang ataupun lapar, dalam hal kelimpahan ataupun kekurangan, kita mampu menghadapinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu perkataan dari seorang yang sangat bijak, yaitu Agur bin Yakub dalam Amsal 30, dari kitab Amsal pasal 30, di ayatnya yang ke-7, 8, dan 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam dua hal ini, kerap kali membuat orang lupa kepada Tuhan, dalam hal kelaparan, ataupun dalam hal kekenyangan, dalam hal kekurangan, ataupun dalam hal kelebihan, dalam hal kemiskinan, ataupun dalam hal kekayaan. Sama saja, dua hal ini bisa buat orang jatuh, dua hal ini bisa buat orang lupa Tuhan. Kalau miskin dengan melakukan perkara-perkara tidak berkenan, mencuri, mencemarkan nama Tuhan, itu pun juga lupa Tuhan. Dan kalau kenyang, kalau kelebihan, kalau kekayaannya begitu bertambah, maka orang akhirnya akan berkata, siapa Tuhan itu? Lupa Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari. Paulus sudah pengalaman dalam menghadapi semua keadaan ini. Dalam hal kelebihan, dalam hal kekurangan, dalam hal kenyang maupun lapar, dalam hal kekayaan atau kemiskinan dalam kehidupannya, dia mampu menghadapi, melewati semuanya dengan kekuatan Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Itu artinya Paulus menghadapi, menjalani ya semua persoalan hidupnya, perkara sukar maupun sulit, maupun kekayaan, kelebihan, kelimpahan ataupun kekurangan, kemiskinan, kelaparan, dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, mari kita juga bisa menghadapi situasi dan keadaan hari-hari ini, tentunya dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, sehingga akhirnya kita mampu melewati semua hal ini dengan baik. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman hari ini yang kami dengar, bahwa kami diajar melalui kehidupan Rasul Paulus untuk menanggung segala perkara dalam kehidupan kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kami mampu melewatinya ketika kami dalam keadaan kurang, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kemiskinan, ataupun sebaliknya kami dalam keadaan kaya, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan kelebihan, kelimpahan. Kami boleh kuat di dalam Tuhan dan mampu menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.